Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Alim TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di sini. Di sini tentunya bersama saya Indri Puspitasari dan narasumber kita itu Bapak Ustadz Hasim MPDI. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah berkah doa semuanya. Alhamdulillah. Kali ini Pak Ustadz kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Pak Ustadz Ya, tentang berbagai macam penyakit gitu ya Pak Ustadz ya. Insyaallah. Ruqyah tentunya di sini. Tentunya ruqyah ataupun dan sebagainya. Tapi aku mau nanya dulu nih sama Pak Ustadz. Ya. Kegiatan apa yang akhir-akhir ini Pak Ustadz lakukan? Alhamdulillah tentu kesempatan ini kegiatan-kegiatan dakwah ruqyah ya dari rumah ke rumah tentu masih tetap jalan ya, dan tentunya juga di samping ruqyah ya masih aktivitas terus belajar dan tentunya masih diberikan amanah sebagai dosen dan guru kan gitu. Alhamdulillah mengajar, dan tentunya salah satu poin kita memang di ruqyah adalah terus membaca Quran, terus belajar Quran ya terus memperbaiki terus memperbaiki Al-Quran ya. Ketika misalkan ya terkadang ada saja ya Bu ya, ketika misalkan kita ruqyah malam ketika ada indikasinya pasien itu kesurupan gitu atau klien itu kesurupan ya, terkadang boleh jadi ya kita baca Anas, dia baca Yasin kan, gitu. Atau mungkin membenarkan bacaan tajwidnya boleh saja. Nggak terus memperbaiki diri dengan bacaan-bacaan kita gitu. Berarti tidak ini ya Pak Ustadz, dengan cuaca panas begini tidak mengurangi aktivitas gitu ya, masih tetap seperti biasa. Ya Alhamdulillah memang tetap menjaga kondisi keadaan kita ya sama-sama. Memang cuaca ini subhanallah ini kalau dilihat nih untuk Karawang 37 derajat lebih, lumayan cukup panas ini. Dan di sebagian daerah Karawang tentunya nih mulai dari Karawang paling ujung gitu ya sudah mulai terdampak kekeringan. Mudah-mudahan dengan adanya perlindungan dan doa-doa kita ya, kita berharap dan kita berdoa mudah-mudahan musibah penyakit ataupun kekeringan di daerah khusus Karawang segera Allah angkat. Ya, amin. Nah, untuk kali ini Pak Ustadz, kalau kemarin kita sudah membahas masalah tentang ruqyah. Yeah. Dan sahabat Al-Alim juga apabila ada yang misalnya keluarganya terindikasi sihir ataupun apa, bisa tanya langsung ke Pak Ustadz Hasim atau menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Nanti insya Allah langsung dijawab sama Pak Ustadz Hasim. Nah, untuk kali ini Pak Ustadz, kali ini agak berbeda nih Pak Ustadz. Masya Allah. Kita kita akan membahas tentang ain. Masya. Apa itu ain? Apa itu bagaimana cara cerita ain dan contoh penyakit ain itu seperti apa? Mungkin saya akan menanyakan dulu karena saya juga terus terang memang belum paham betul ya Pak Ustadz apa itu ain. Nah, jadi mangga saya akan menanyakan apa sih ain itu Pak Ustadz? Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa Al-Alim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tentunya kesempatan ini kita akan berbagi terkait tentang apa itu penyakit ain ya, yang setelah kemarin kita bahas di YouTube-nya Al-Alim TV ini terkait tentang sihir. Walaupun tentu pembahasan sihir ini masih banyak ya, namun tentu ini ada permintaan dari jamaah ataupun pemirsa Al-Alim TV untuk kita bahas terkait tentang al-ain. Ya, insya Allah kesempatan ini mudah-mudahan kita tercerahkan dengan pembahasan al-ain ini. Nah, kalau ada pertanyaan apa itu ain ya? Nah, ain itu adalah pandangan. Ain itu kan dari mata. Ain itu kan mata, artinya bahasa Arabnya.
Jadi pandangan pada sesuatu yang disertai rasa kagum. Ketika kita memandang sesuatu, kemudian kita timbul rasa kagum, dicampur dengan rasa hasad, ya rasa hasad. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya kemadaratan ya terhadap yang dilihat. Maka ketika kita memandang sesuatu, timbul rasa kagum atau timbul rasa hasad. Dan ketika kita misalkan melihat seseorang yang wajahnya tampan, yang wajahnya cantik, itu kan kagum. Tapi juga kadang ada rasa juga hasad kan, rasa hasad, rasa iri. Kalau bahasa iri bilang bos itu. Nah, hasad. Nah, sehingga itu terjadi kemadaratan. Ada penguatan terkait tentang al-ain ini atau ain ini dalam hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bahwa al-ainun haq. Ain itu benar-benar datang. Ya dalam artian di nomor hadis 9668 ya dalam Musnad Imam Ahmad dijelaskan bahwa ain itu benar-benar datang dari syaitan. Ya, dari kehasadan anak Adam. Nah, jadi ada juga di dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa ain itu benar adanya, betul adanya. Andai kata ada sesuatu yang mendahului takdir, ya maka ain itu namanya. Kan kita tidak ada yang mendahului takdir ya. Ketika ada kecelakaan, ketika ada kita dapat anugerah, maka sebetulnya takdirnya memang dia dapat anugerah, takdirnya dia dapat mendapat musibah kan gitu ya. Nah, jadi tidak ada yang mendahului takdir. Seandainya kan gitu. Itu dalam hadis riwayat Muslim yang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kemudian kalau kita beranjak kepada cerita-cerita al-ain, ini banyak sekali contohnya. Ya, mudah-mudahan ini pemirsa al-alim dapat memahami cerita, walaupun mungkin saya ambil singkat saja. Jadi cerita al-ain ini dimulai dari kita saja, keluarga yang terkecil, yaitu di keluarga. Terkadang orang tua panik, heran, kenapa anaknya tiba-tiba menangis terus-menerus, padahal nggak ada sakit. Misalkan nggak ada sakit, nggak ada penyakit, nggak ada misalkan digigit sesuatu, misalkan tiba-tiba dia nangis tanpa henti. Bahkan suatu ketika saya qadarullah pernah menangani 1 minggu dia menangis terus-menerus sampai suaranya sudah habis gitu. Seperti ini gejala-gejala juga sih. Tapi enggak, insya Allah ya. Dalam artian dan tidak mau masuk ke dalam rumah. Nah, apa yang terjadi sebetulnya dari peristiwa tadi, ketika ada seorang anak yang menangis terus-menerus kemudian tanpa sebab penyakit. Nah, itulah cerita indikasi terkena penyakit ain. Kenapa bisa? Pertama, indikasi boleh jadi dari sisi pujian orang tuanya kepada anaknya. Misalkan memuji anaknya cakep, memuji anaknya ganteng, memuji anaknya cantik, ya, disertai tidak menyangkutkan bahwa Allah yang menciptakannya. Itu padahal yang menciptakan ketampanan, kecantikan, yang menciptakan anak itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan biasanya orang tua suka gini, siapa dulu dong. Oh iya, siapa dulu dong ayahnya, suka gitu ya, Mas Dan. Ya, ada cerita bercandanya kan gini, ketika selesai dari sekolah, anaknya dapat prestasi, siapa dulu dong ibunya. Iya. Tapi kalau misalkan dia dapat hukuman, ini anak bapaknya kayaknya. Suka saling tuduh, padahal sama-sama buatnya. Nah, apakah nggak boleh gitu kita memuji anak? Boleh, tapi harus disertai dengan menyangkutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penyampaiannya. Contoh misalkan, alhamdulillah anak saya baik, alhamdulillah anak saya juara, alhamdulillah, disertai dengan alhamdulillah. Gitu. Dan menepis bahwa itulah perbuatan kita, ya, semata itu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian kekuasaan Allah. Kekaguman berlebihan kita kepada, bukan hanya kepada orang ya Bu ya, tapi kepada benda pun. Kalau kita suka lihat ada misalkan benda, ketika kita ini puji, ini milik saya, terkadang cepat rusak.
Iya. Kalau kita cek di rumah kita, benda-benda yang kita miliki kemudian cepat rusak, itu bisa saja terkena indikasi yang lain. Iya, yang lain. Jadi termasuk juga gitu. Iya. Benda-benda bawah. Benda-benda ketika rusak itu lain. Kalau dalam Al-Quran itu koreksi kalau saya salah, ada kata-kata Masya Allah Tabarakallah. Jadi ketika melihat keindahan hijaunya, pemandangan ataupun misalkan padi dan yang lainnya, itu kita ucapkan Masya Allah Tabarakallah. Nah itu. Nah seperti itu. Nah atau mungkin yang paling menarik ketika di masyarakat ini pun tidak berarti mengambil contoh yang khusus ya, tapi ini secara umum saja. Ketika ada seseorang yang terkenal, misalkan ya di media sosial atau di TV gitu misalnya, tiba-tiba dia langsung tidak terkenal lagi atau dia terkena kasus atau bahkan dia meninggal. Misalkan artis kan gitu. Ya, foto naik daun tiba-tiba dia langsung meninggal. Tiba-tiba dia langsung turun dengan kasus tertentu. Ataupun tiba-tiba dia terkena penyakit. Nah, boleh jadi inilah cerita dari sisi al-ain itu. Ya, Masya Allah. Nah, kalau tadi Pak Ustadz menjelaskan tentang apa itu ain dan indikasi penyakitnya itu ya Pak Ustadz. Sekarang saya mau tanya bagaimana cara melindungi kita terhadap penyakit ain? Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Ya betul. Memang penting ini melindungi kita dari penyakit ain. Nah, namun saya ingin jelaskan dulu apa sih sebetulnya tanda-tanda gangguan ain ya. Kalau tadi mungkin kepada bayi ataupun anak yang tiba-tiba menangis, ataupun kepada benda barang tiba-tiba rusak, ataupun kepada misalkan pemandangan alam gitu ya, yang tiba-tiba kita merasa kagum, tiba-tiba mungkin terjadinya bencana gitu. Nah, tanda-tanda ain tentunya yang dirasakan oleh setiap klien yang kita tangani memang bervariasi. Banyak sekali sebetulnya contoh-contohnya, yang mulai dari yang dicontohkan oleh baginda Nabi ya. Ketika baginda Nabi menyampaikan ini ciri ain adalah ketika baginda Nabi melihat anak ini kurus, maka kata baginda Nabi ruqyah atau doakan, kan gitu ya. Kemudian ada juga ketika baginda Nabi suruh meruqyah itu, meruqyahlah dia karena ada tanda bintik-bintik kan gitu. Bintik-bintik. Nah, dalam artian tiba-tiba kan gitu. Nah, jadi banyak sekali tanda-tanda ain. Apakah di antara kita terkena ain gitu ya? Mulai dari apa? Mulai wajah menguning, kemudian sering berkeringat, banyak sekali kencing, kemudian sering mudah nguap. Nah, ataupun sering muntah, atau sering marah, temperamental, atau tiba-tiba tidak mau bergaul. Yang tadinya ahli gaul misalkan tiba-tiba dia tidak mau bergaul, mengurung diri, emosional, ketakutan, atau kita ya misalkan sulit konsentrasi, bisa saja itu al-ain. Maka kalau kita sebagai pendakwah ataupun sebagai orang yang menyampaikan atau sebuah guru, jangan sungkan untuk menyampaikan kepada anak gitu ya, alhamdulillah atau masya Allah. Kita juga ingatkan ya, ini nanti termasuk bagaimana melindungi kita dari ain. Ya, contoh sederhananya gini pemirsa di Al-Alim TV dimanapun Anda berada. Ketika ada yang memuji, oh ibu bagus, ibu cakep, saking cantiknya, cakep banget gitu misalkan, cantik banget misalkan. Nah, kita langsung menyampaikan Masya Allah Tabarakallah, ataupun ingatkan diri alhamdulillah. Nah, jadi dia juga harus ada menyangkutkan kepada asma-asma Allah, jangan sampai terlepas gitu, apalagi sampai hati gitu. Nah, itu jadi ingatkan orang yang menyampaikan pujian ya, rasa ketakjuban itu ingatkan dengan alhamdulillah atau masya Allah. Itu salah satu yang umum ya, silakan ingatkan. Contoh alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah gitu. Ketika kita dipuji atau kita memuji ya, kita muji atau dipuji, sangkutkan nama asma-asma Allah sebagai penawar ain ya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan
doa-doa, kalam-kalam Allah, asma-asma Allah, ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Jadi bagaimana cara melindungi kita ya dengan membacakan asma-asma Allah, kalam Allah, ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan. Ya, kalau doanya yang sering kita bacakan setiap sholat, a'udzu bi kalimatil hitamah min kulli syaitonir lamah wa min kulli ainin lamah. Nah itu doa yang kita bacakan, wa min kulli ainin lamah. Nah itu ada ainnya. Nah gitu. Ternyata ada doanya. Namun juga memang banyak sekali tata cara ain yang tentunya memang kita berzikir, berdoa, terus melindungi diri kita. Ada juga memang dengan mengucapkan takbir atau juga dengan merahasiakan kemampuan kita, merahasiakan keberhasilan kita. Itu diantaranya. Tidak ini saya begini misalnya ya, sehingga orang kan hebat. Nah padahal seharusnya dia hebat itu dengan alhamdulillah, masya Allah. Memang tanda kita bersyukur dengan mengucapkan, tapi bersyukur kita mengucapkan nikmat karunia Allah itu bersyukur. Namun harus disertai juga penawar. Dia khawatirkan terkena ain. Misalkan alhamdulillah saya dapat anugerah, dapat rezeki ya, harta karun misalkan. Ataupun kita dapat apa, anugerah, lulus apa, harus disertakan alhamdulillah. Contohkan alhamdulillah saya dapat ini, sehingga lahirnya berkah. berkah kan gitu kan ucapannya. Jadi tidak boleh lepas dari menyebut asma-asma Allah seperti itu. Kemudian juga menjaga kita gitu, jangan mungkin mohon maaf nih walaupun ini berat saya katakan ya. Kita menjaga sedemikian rupa untuk tidak menyebarkan foto-foto gitu ya, atau apalagi foto-foto yang tidak syar'i ya. Nah dia khawatirkan itu terkena penyakit. Bahkan bisa juga kalau foto-foto itu para kahin, para dukun itu menyerang kita dengan foto gitu. Nah dalam artian pageri ketika memajang foto itu ya dengan masya Allah, tabarakallah, ataupun dengan sebelum memajang foto atau niatkan dulu, ya Allah ini untuk sebagai syiar ya. Ya dalam artian tidak selalu sering berpunten ya pose. Nah, boleh kita kira-kira ya memang nggak bisa ya kita lepas dari menyampaikan sosmed gitu ya. Tapi dikurangi ataupun memang ditambahin. Alhamdulillah saya dapat ini, itu penawarnya. Itu Bu. Memang banyak sekali. Ada juga diantaranya dengan berwudu dan yang lainnya, masih banyak memang terapi-terapi lain yang tidak mungkin disampaikan dalam waktu yang beberapa menit ini. Gitu. Ya. Alhamdulillah, mungkin dari penjelasan dari Pak Ustadz Hasyim bisa kita cerna, mudah-mudahan Amin. Dan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya sahabat Al-Alim TV. Ya. Mungkin jadi ininya sertakan atau libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hidup kita. Ya, mungkin segitu aja pertemuan kita hari ini, Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi di sini, masih di acara yang sama di Al-Alim TV tentunya ya. Dan juga untuk yang mau bertanya ataupun ingin tahu lebih jauh lagi tentang ain, bisa berkomentar di kolom komentar. Bisa ketik di kolom komentar maksudnya Pak Ustadz ya. Nanti insya Allah nanti kita akan menjelaskannya. Mungkin cukup sekian aja dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.